Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan belajar dari sebuah kisah yang penuh pelajaran. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk perjalanan hidup kita. Dalam ajaran Islam, keyakinan akan hari kiamat atau Yaumul Qiyamah merupakan salah satu rukun iman yang fundamental. Hari tersebut menandai berakhirnya seluruh alam semesta dan awal dari kehidupan abadi di akhirat. Namun, sebelum segala sesuatu hancur, akan ada fase-fase penting yang mengiringi kedatangan kiamat, termasuk keberadaan manusia terakhir di muka bumi. Menurut riwayat, tanda-tanda besar kiamat akan muncul silih berganti. Setelah Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, serta kemunculan Dabat al-Ard, Allah akan mengirimkan angin sejuk yang lembut dari arah Yaman. Angin ini akan mencabut nyawa setiap orang mukmin, sehingga tidak ada seorang pun yang masih memiliki keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa di muka bumi. Dunia akan kosong dari orang-orang yang beriman, dan hanya akan dihuni oleh manusia-manusia yang paling buruk. Mereka akan hidup dalam kemaksiatan yang terang-terangan, tanpa rasa malu atau takut kepada Tuhan. Moralitas akan runtuh, dan nilai-nilai keagamaan akan hilang sepenuhnya. Pada masa inilah, dunia akan kembali ke masa jahiliyah yang paling gelap. Dalam kondisi demikian, tatkala kekacauan moral dan kehancuran nilai telah mencapai puncaknya, sangkakala pertama akan ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tiupan ini disebut Nafkhatul Faza atau tiupan kegoncangan, yang akan menyebabkan seluruh makhluk hidup di langit dan di bumi terkejut dan ketakutan hebat. Gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas, lautan akan meluap, dan langit akan terbelah. Keadaan ini akan menimbulkan kepanikan universal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tiupan kegoncangan, akan menyusul tiupan kedua, yaitu Nafhatus Sak, atau tiupan kematian. Pada tiupan ini, seluruh makhluk hidup yang tersisa di alam semesta, baik manusia, jin, maupun malaikat, akan mati, kecuali mereka yang dikehendaki Allah untuk tetap hidup sementara. Seluruh kehidupan akan berakhir, bumi akan menjadi sunyi senyap, kosong dari segala suara dan gerakan. Di antara makhluk-makhluk terakhir yang akan mati adalah manusia-manusia yang paling jahat dan paling lalai. Kisah tentang manusia terakhir seringkali digambarkan sebagai seseorang yang sedang sibuk dengan urusan duniawi yang remeh, bahkan mungkin sedang berzina atau berjual beli dengan sumpah palsu di pasar. Mereka sama sekali tidak menyadari akhir yang akan datang. Ketika sangkakala kematian ditiupkan, mereka akan mendengarnya dengan ketakutan yang luar biasa. Suara itu akan menggoncang jiwa mereka hingga ke akar-akarnya, membuat mereka terjatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Tubuh mereka akan terkapar tanpa nyawa, menjadi bagian dari kehancuran total. Manusia terakhir ini, yang tidak memiliki keimanan sedikit pun, akan menyaksikan langsung kehancuran yang tak terhindarkan. Ia akan merasakan kengerian yang tak terlukiskan saat dunia runtuh di sekelilingnya. Sebelum akhirnya nyawanya dicabut, ia akan menjadi saksi terakhir dari eksistensi duniawi, menjadi entitas tunggal yang mengalami puncak kehancuran sebelum semua kehidupan berakhir. Setelah kematian manusia terakhir dan seluruh makhluk, bumi akan tetap sunyi selama waktu yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian akan ditiupkan sangkakala ketiga, Nafkhatul Ba'ats, atau tiupan kebangkitan. Tiupan ini akan mengembalikan roh-roh ke jasad-jasad mereka, dan seluruh makhluk yang telah mati akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah. Kisah manusia terakhir ini berfungsi sebagai pengingat mendalam tentang kefanaan dunia dan kekuasaan mutlak Allah dalam mengatur segala sesuatu, dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Semoga Allah meneguhkan iman kita melalui kisah ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, serta share video ini agar mendapat pahala dengan menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.